Jadi kita akan kembali lanjutkan obrolan bersama Bang Saur di sini. Bang Saur, kalau kita ngomongin sejarah mengenai ormas kan cukup panjang begitu ya. Ada yang sudah ada sebelum kita merdeka. Tapi apa yang membuat ada oknum-oknum, kita bisa bilang ini melakukan aksi premanisme bahkan membuat masyarakat jadi takut gitu. Harus kita akui, sebenarnya ormas itu berdiri adalah untuk mencerminkan atau mengekspresikan apa perintah daripada undang-undang untuk membantu pemerintah, kesejahteraannya, menyampaikan ketertiban. aspirasi masyarakat juga. Itu dulu ya. Jadi kembali saya juga lihat misalnya Satgas yang dibuat ini adalah Satgas anti premanisme atau yang ada di ormas, supaya kita clear di sana. Jadi kita nggak memusuhi ormas. Nah, pertanyaan Reza penting banget ini. Mengapa tiba-tiba kemudian ada yang fenomena yang terjadi sekarang seperti Pak Saroni bilang, ada seorang mantan wakil presiden, jenderal dan lain-lain sangat terbuka kemudian mempersekusi melalui ancaman-ancaman. Menurut saya adalah karena hukum tidak berdaulat lagi atau hukum tidak diterapkan secara tegak, akibatnya antitesis dari itu muncul. Yang artinya adalah kekerasan, barangkali mereka merasakan lebih efektif, ini yang terjadi. Misalnya dengan memakai jasa para preman ini, karena hukum misalnya tidak berjalan, kemudian mereka menggunakan ormas-ormas ini untuk kepentingan-kepentingan mereka gitu. Jadi itu yang menurut saya kenapa ormas ini bisa muncul, karena memang hukum tidak tegas, tidak tegak gitu loh. Atau ada faktor yang tadi malah bilang bahwa ada backingan orang-orang di belakangnya. Loh, bisa aja, artinya gini loh, dimanapun ini dari aspek sosiologis, katakanlah ketika ada satu kepentingan, ya wajar aja orang mungkin dalam konteks ada katakanlah bisnis di sana, ada uang di sana. Nah, problemnya ini legal apa tidak? Itu sebabnya menurut saya makanya ini holistik. Ada tentara di sana, ada polisi, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, bahkan dalam tadi kunkernya Komisi 3 ada kejaksaan. Ini membuktikan bukan saja katakanlah penindakan pidananya yang dilakukan, tetapi juga tadi dibilang Pak Menteri Dalam Negeri, tapi sanksi pidananya. Jangan juga seperti dibilang Pak Saroni, udah berkali-kali misalnya ormas tersebut melakukan tindak pidana, karena kan di situ berkali-kali mengganggu keamanan ketertiban, bisa disanksi administrasi dari tertulis, kemudian sampai pencabutan. Kita ke Bang Syahroni. Bang Syahroni, sebenarnya kan tujuan ormas ini baik, tapi aksi-aksi premanisme yang berkedok ormas ini masih terus terjadi hingga saat ini. Apakah itu menandakan penegakan hukum kita memang selama ini ada yang salah, begitu Bang? Enggak, kalau penegakan hukum kan ngelihat dari aspek bagaimana terjadinya satu masalah. Bang Saur bilang bahwa sekarang pada posisi kita lemah. Bukan saja penegakan hukum. Negara kita lagi posisi ngomongin kelemahan premanisme yang harus diberantas. Harusnya kita lagi bicara bagaimana investasi yang negara butuhkan, ngomongin puluhan miliar dolar, ratusan miliar dolar, kan keren. Nah, ini ngomongin preman. Sayang gitu, akhirnya kalau ngurusin preman doang, orang kalau mau ditindak, ketindak aja. Nggak usah bikin satgas ini, nggak usah bikin satgas itu. Nggak penting itu. Sekarang bagaimana perintah presiden, sudah jelas, berantas itu preman. Nah, sekarang ormas-ormas yang mau melakukan tindak pidana atau mau melawan kepala daerah, misalnya kayak Bang Saur bilang, Bang Saur, kalau saya jadi Deddy Mulyadi nih, saya lawan itu. Lo mau ngapain? Cuma ngomong-ngomong doang, saya lawan kira-kira untuk kita berdua. Iya. Untuk mengatasi akar masalahnya, solusi yang ditawarkan Komisi 3 apa nih, Bang Syahroni? Ya, kita pengen pemerintah ini serius menangani urusan beginian. Kalau sudah di ruang publik kok koar-koar, purnawirawan diledek-ledekin begitu. Lah, kalau purnawirawan dia punya loyalis, tentara itu yang serdadu-serdadu marah, bagaimana? Gitu loh, sayang gitu. Ormas ada ormas nggak apa-apa. Tapi jangan merasa bahwa di-backingin presiden. Biasa aja lah, namanya juga bagian dari proses kehidupan. Adanya ormas tidak dilarang. Tapi kalau mengatasnamakan selalu dekat dengan presiden, belum tahu nih presidennya beneran apa kagak nih dekat sama yang bersangkutan, misalnya gitu. Saya sampaikan di ruang ini,
Ormas nggak dilarang untuk dibuat di Republik ini. Silakan, itu hak sebagai warga negara ingin membuat organisasi masyarakat, nggak apa-apa. Tapi tolong hargai semua pihak, hargai semua orang, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang selalu menganggap bahwa dia dibackingin oleh Presiden Republik Indonesia. Jangan. Saya mohon semua ormas yang ada di Republik ini, jangan pernah merasa bahwa dibackingin oleh penguasa. Baik, berarti kita tegaskan sekali lagi bahwa memang ormas ini tidak bermasalah, diatur oleh undang-undang juga bahwa ini salah satu kebebasan berekspresi masyarakat. Memang itu begitu. tujuan. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum begitu ya. Bang Saur, ini kan merupakan titik cerah begitu ya bahwa pemerintah mau mengatasi permasalahan ini. Menurut Bang Saur kira-kira berapa lama nih waktu pemerintah atau Satgas ini bisa menyelesaikan permasalahan yang cukup pelik sejak lama ini? Saya jawab dulu saya pikir penting juga menambah respon dari Pak Sahroni. Tadi sangat lugas. Bahkan kalau saya itu kepala daerah akan saya lawan. Dan itu juga yang kami lakukan ketika kami bertemu dengan teman-teman di Komisi 3. Kemudian karena kami ini adalah advokat penegak hukum, kemudian secara terang benderang kami buatkan contoh-contoh. Contoh-contoh di mana membakar mobil polisi, mengancam kepala daerah, kemudian juga pernah mengeksekusi orang di depannya dengan ada tentara di sana, tidak ada penegakan hukum. Ya kan? Dan katanya saya akan dilaporkan kembali. Alhamdulillah kalau ini proses hukum. Maksud saya adalah bahkan sebelum kami ke Komisi 3, kawan-kawan sekalian, saya udah ketemu Kabar Eskrim. Apa yang kami suarakan di Komisi 3 juga, karena sudah telanjang yang viral itu, bahkan itu yang kita bilang, ada kemarin katakanlah orang kemudian memberikan pendapat soal katakanlah proses pemerintahan. Nah, lalu nanti yang saya kudeta kayak gitu-gitu. Ini kan di mana hukum gitu loh. Maksudnya adalah itu sudah tendrang benderang dalam undang-undang ormas bahwa kalau ada pengancaman atau ada orang ormas melakukan tindakan seperti aparat hukum, sudah jelas itu ada pidananya. Nah, maksud kita Reja, undang-undang ini yang selama ini tidak diterapkan padahal sudah terang benderang di situ apa hak dan kewajibannya. Kalau mengganggu ketertiban bisa dicabut. Nah, kalau berkali-kali kita lihat gambar-gambar itu. Kemudian sekelompok mereka dengan seragamnya membawa samurai, ya kan? Kalau yang di Depok membawa samurai, kemudian membawa pistol, kemudian melukai para penegak hukum. Bukankah ini mereka merasakan lebih kuat? Padahal yang dilakukan penegak hukum adalah tindakan penegak hukum mau menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Gitu loh, Reja. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang dibentuk oleh pemerintah ini pesan. Dan juga saya kira otokritik bahwa kalau kita mungkin tidak ini lagi serius, saya bayangkan bukan tidak mungkin kita negara tanpa hukum. Bukan saja. Bang Saur tetap setuju Satgas ini dibentuk? Sangat, saya setuju sangat. Meskipun Tapi Bang Saur bilang tadi nggak penting sebenarnya. Kalau menurut saya Pak Sahroni tidak penting, itu lebih kepada tindakannya yang ini. Jangan juga nanti ada lagi Satgas, tetapi nothing tindakan itu maksudnya. Bahkan tadi kalau saya ya mungkin ditanya bagaimana ekspresinya seorang Komisi 3 Wakil Ketua Komisi Hukum loh. Sampai harus mengatakan yang semestinya kita tidak harus bicara. Tapi bagi kami advokat adalah soal concern penegakan hukum. Ya, dan oleh karena itu kita kasih kesempatan dan juga kita himbau juga kepada Satgas ini ya jangan sekedar omon-omon karena ini menyangkut juga kenyamanan, keamanan dan juga ancaman daripada masyarakat sendiri, Mas Rija. Oke, Bang Saur, ini yang cukup menarik adalah masyarakat nantinya kan bisa melakukan pengaduan, begitu ya. Kalau sama penegak hukum aja mereka berani, apa yang menjamin keamanan masyarakat yang mengadu itu dalam keadaan aman nantinya? Kalau saya melihat ya begini, memang salah satu pesan daripada Satgas ini adalah supaya masyarakat berani untuk melaporkan. Nah, oleh karena itu, kenapa di dugaan saya, kenapa aparat penegak hukum yang tadinya juga cukup di backup oleh teman-teman tentara adalah keseriusan. Jadi masyarakat juga harus bertanggung jawab juga, Mas Reja. Sama dengan kami, ketika kami laporkan kepada kepolisian, kemudian dikatakanlah diancam misalnya, itulah adalah bagian mahkota apresiasi bagi kami sebagai bagian tanggung jawab daripada warga negara. Bahwa kita melakukan, menemui, kalaupun tidak, dugaan saya mereka juga punya hotline, atau Kumala, atau Reja ketika kita berdiskusi ini,
kemudian segera juga, sebab supaya mereka tahu, tetapi jauh lebih penting dari itu, supaya mereka ini hadir di pasar-pasar, di mana tempat keramaian, serta yang juga ya yang pakai berdasi. Nah, tentu saya kira mereka itu sudah punya kemampuan lah untuk menganalisis. Setidaknya kehadiran mereka itu hadir, paling tidak sekarang premanisme itu kemudian berhitung. Tetapi lebih dari itu tindakan nyata seperti bilang Pak Saroni itu jauh lebih penting. Gitu. Oke, dikit lagi Bang Saur. Kalau misalnya tadi kita lihat atau Bang Saur tadi sempat bilang kita bisa melapor sebagai warga begitu ya. Sebenarnya fokus dari Satgas ini nanti akan kemana? Apakah mengurusi hal-hal kecil seperti laporan masyarakat, permintaan THR, atau aksi premanisme malak ke warung dan segala macam, atau justru fokusnya ke besar masalah investasi dari asing begitu ya, yang tadi sempat Bang Saur dibahas juga begitu gitu, mengenai investasi di Jawa Barat tadi. Iya, saya ketepatan bukan anggota Satgas saja. Iya. Cuman yang kita ingat tadi benar sebenarnya kalau kita lihat ini kan fokus utama ini kan soal Satgas anti premanisme ini sebenarnya yang dideklar ke pemerintah kan adalah untuk memberi kenyamanan kepada investor kita. Sebenarnya declare mereka itu yang menurut saya itu akan berdampak secara holistik kepada kita semua. Tetapi yang di depan kita tadi Pak Saroni bilang, bagaimana investasi sekian juta US dollar ini kemudian terancam. Nah, cuman menurut saya itu inline. Karena memang sudah mulai mereka tidak kondusif, kemudian dibentuklah ini. Nah, menurut saya itu mereka inline untuk melindungi investor ini supaya nyaman, jangan sampai lari lagi dari terakhir kita ke Bang Syaroni. Bang Syaroni mungkin langsung menanggapi tadi dari Bang Saur. Seperti apa, Bang? Jadi yang tadi Bang Saur sampaikan benar. Kenapa saya bilang udahlah Satgas nggak penting, tapi tindakan dari para stakeholder yang ada di Republik ini untuk segera memfokuskan apa yang menjadi perintah Presiden. Dan kita jangan selalu ngomongin masalah preman. Ngapain? Sayang gitu kalau akhirnya yang ormas tersebut merasa karena dibakingin oleh Bapak Presiden, akhirnya dia berkoar-koar, merasa karena kekuatan yang ada. Sudahlah, kalau dibilang dia declare, gue punya nih 1 juta anggota lah rakyat Indonesia, ini 350 juta, bukan 1 juta gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, kita berharap, silakan para ormas yang memiliki badan hukum, jalankan dengan roda yang sesuai aturan. Tapi jangan melakukan sesuatu kesombongan karena merasa di-backingin oleh penguasa. Jangan. Silakan Anda berkegiatan dengan seksama bila perlu, bantulah masyarakat yang memang perlu bantuan. Demikian. Ya. Oke, terima kasih Bang Syaroni. Mudah-mudahan masukannya ini juga didengarkan oleh Satgas ya untuk nantinya ditindaklanjuti. Karena yang terpenting adalah bukan Satgasnya semata, tapi tindakan penanganannya atau penghilangan aksi-aksi premanisme. Terima kasih juga Bang Saur sudah hadir di studio pagi hari ini. Terima kasih Pak Saroni. Baik, kita masih akan kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nanti akan ada segmen Akib on Location. Tentang apa, Reza? Jadi ini ternyata Pemprov Jakarta sudah resmi menggratiskan ada 15 golongan untuk naik Transjakarta, MRT atau LRT, dan juga Trans Jabodetabek. Ini bahkan sudah dimulai sejak 7 Mei kemarin. Kita akan lihat seperti apa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia.